Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada bulan Rabiul Awal ini ada satu keistimewaan dan tidak pernah kita lupakan, yaitu hadirnya seorang manusia yang istimewa, seorang manusia yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita diantaranya yaitu ketika detik-detik wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih berpesan ummati ummati ummati. Dan sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat maut, malaikat maut, seperti apa sakitnya orang yang meninggal dunia itu ketika dicabut nyawanya? Malaikat maut tidak tahu, karena malaikat maut tidak pernah meninggal dunia. Kemudian malaikat maut bertanya dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruhnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada malaikat maut bahwa ketika Nabi Musa dicabut nyawanya pada saat itu, Nabi Musa menjelaskan bahwa sakitnya seperti domba hidup yang dikupas kulitnya. Itu terjadi kepada Nabi Musa, para jemaah sekalian. Lalu bagaimana ketika itu terjadi kepada kita? Itu disampaikan oleh malaikat maut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi menyampaikan, malaikat maut, kalau sudah seperti itu sakitnya, maka semua rasa sakit untuk umatku itu ketika menjelang sakaratul maut, maka semua rasa sakitnya limpahkan kepada saya semua. Itu yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, para jamaah sekalian. Itu sebagian tanda-tanda yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad sangat cinta kepada umat. Kemudian semua orang mempunyai tanda-tanda. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tanda-tanda. Suami yang cinta kepada istrinya ada tanda-tandanya. Anak yang cinta kepada orang tuanya juga ada tanda-tandanya. Umat yang cinta kepada nabinya itu juga ada tanda-tandanya. Oleh karena itu Syekh Sahal menegaskan, alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda-tandanya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang cinta kepada Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an itu dipelajari, kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, kemudian itu dipelihara semaksimal mungkin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jemaah sekalian, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tanah, tidak meninggalkan wanita, tidak meninggalkan Toyota, dan tidak meninggalkan Honda kepada kita. Nabi Muhammad hanya meninggalkan Al-Quran agar supaya dipelajari oleh umat manusia. Setelah dipelajari, kemudian diamalkan bagaimana tata cara bernegara, bagaimana tata cara bertetangga dan berkeluarga, agar supaya umat manusia itu selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alamatu hubbihima, tanda-tandanya orang yang cinta kepada Allah dan kepada Al-Qur'an adalah hubbun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita pelajari apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan Al-Qur'anul Karim, kita pelajari Al-Qur'anul Karim, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita betul-betul semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tapi kita tahu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar supaya umatnya selalu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tandanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alamatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah, yaitu cinta kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kasura dzikruhu faqad kasura, man ahabba syai'an faqad kasura dzikruhu, yaitu siapa yang cinta pada sesuatu maka orang tersebut itu akan selalu menyebut sesuatu itu. Ketika ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia enggan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya perlu dipertanyakan para jamaah sekalian. Oleh karena itu, ketika ada sekelompok kecil yang mengungkapkan bahwa jangan terlalu menyanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad itu bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan kita, hanya nabi manusia biasa, kata mereka. Karena mereka tidak pernah tahu, tidak pernah belajar tentang apa itu selawat. Kita tahu para jemaah sekalian bahwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma yaitu artinya adalah ya Allah, berarti Allah itu maha pemberi, zat yang memberi. Sholli, limpahkanlah ya Allah rahmatmu ala sayyidina Muhammadin, pada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti posisinya Allahumma atau Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat pemberi, dan posisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menerima pemberian itu. Berarti sehebat apapun orang yang bersolawat itu, tetap orang tersebut itu memposisikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah tetap di bawah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita paham bahwa Nabi Muhammad itu adalah tetap utusan Allah Subhanahu wa taala.